Jadi yang buka baju kemarin itu siapa ya? Hah? Guys, tadi kan udah pada menang tuh, ya kan? Kalian tahu tadi siapa si H yang lepas baju, lari sambil lepas baju? Bisa-bisanya Mambel. Lupa aku dok. Siapa ya? Si H ini ya, tuh. Mario tuh udah tuh. H tuh, ya. Udah Mario udah bener tuh. Nah ini Mario Wen. Mungkin bukan hantu sama kunti ya itu tuh ya. Bener, soalnya H sama K. Kemarin sih, nah hari ini Kak. Nah, jadi itu dipanggil untuk apa dok? Untuk mau menaikkan menjadi tersangka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, keluarganya Mambel lagi nih. Memang bermasalah kau keluargamu, Mambel. Keluarga apa kau punya ini? Terus datang nggak dok? Datang. Dan ditahan atau tidak dok? Enggak, belum. Untuk melengkapi, jadi mereka akan ditelusuri perannya masing-masing gitu. Dan ada kan CCTV-nya udah jelas Mambel. Kalau mereka itu si H ini pada saat si suaminya diduga memukul Doktif, itu dia juga datang juga, lari. Terus melewati si suaminya ini. Dan lucunya itu CCTV udah jelas banget kelihatan dia lari, ya kan? Tapi dia bilangnya di rekaman yang dia pengakuan bersama dengan si ular itu, dia nggak ngakuin Mambel. Dia bilangnya dia lari itu menuju ke trotoar mau keluar mobil, padahal enggak, itu dia lepas baju tuh di area parkir situ. Jadi CCTV itu jelas banget membantah semua statement dari si Hak yang di rekaman itu. Karena itu punya rekamannya dia juga yang ngaku kalau misalnya dia kancingnya lepas apa gitu. Tapi ingat nggak yang pertama kali kita ngobrol yang aku bilang, yang aku tahu, yang aku lihat, aku soalnya kan nonton pakai 2 HP ya dok. Di belakang mobil Doktif itu aja awalnya tidak ada mobil putih. Nggak ada, betul. Tiba-tiba ada mobil dihadang menutup jalan. Betul, karena kan Doktif bilang ini ya kalau misalnya Pak Tuhi pun nggak masuk Doktif ini, kalau ada kuncinya Doktif mau keluar. Kan Doktif bilang begitu. Doktif nyetir sendiri. Masalahnya kuncinya itu nggak ada di Doktif. Kalau kunci ada di Doktif, Doktif tabrak itu mobil. Nggak peduli Doktif tabrak. Betul, karena menghalangi. Ya kan, memaksa. Itu kan ada pemaksaan berarti kan, dengan sengaja menghalangi jalannya mobil Doktif. Betul. Enggak, ini biar sama Koiro pakai kacamata, Doktif kacamata, terus aku. Iya bener. Iya, silakan. Benar gitu, ya gitu. Jadi ini Doktif jalan, kalau Doktif itu beneran dari klinik ya Mambel ya. Sekaligus mau balik. Tolongin ya, masukin barang ke mobil. Yuk, hati ya, baliknya ya Nong ya. Gitu Mambel. Kita masuk ya, aku sambil live soalnya. Yuk, sambil balik yuk. Mas Ade, makasih, hati-hati ya baliknya kalian ya. Hati Bu. Yuk. Nah, yuk. Pak, Ini gimana Cek? Oke. nih bisa nggak Doktif itu nggak live sambil di mobil? Aku trauma Doktif pas saat persekusi itu Doktif. Trauma aku. Bisa nggak di mobil? Lanjut lagi Doktif. Dia nggak bisa nih kan pulang Mambel. Kalau ini bebas hambatan, kita jalur bebas hambatan sekarang. Yang itu nggak ada yang ngehalangin. Mambel tadi namanya disebut FS. Ini aku atas izin Kak Fitri Sauteru naik ke sini. Gitu. Aku pokoknya tadi off aja, aku izin dari kakak aku yang kemarin ngaku bahwa dia memang menjadi Markus. Terus masalahnya di mana sih, geng? Orang ini lucu loh. Lagian kan suka-sukanya dia loh. Dia kadang-kadang enggak. Kan suka-suka dia, bebas. Soalnya itu kakak aku. Iya bebas, makanya sakarep dia. Kadang enggak mau. Kadang enggak ngaku, kadang ngaku. Kakaknya Mambel itu pengen banget ketemu sama Mambel buat apa sih? Kapan? Buat apa? Kapan? Dia pengen banget ketemu sama Mambel loh. Kapan dibilang kakak awak? Ih, seneng dia. Ih, seneng banget. Rucuk Mambel. Enggak, biar ke Pandeglang dulu, aku mandi dulu, nyelup dulu aku di laut. Maksud kalian? Kakak awak orang kaya loh.
Takutnya kan kakak awak, masa adekku kayak gini katanya gitu. Terus pas waktu kau mau pertemuan kau pakai baju apa, Mambel? Ya awak pakai baju yang paling bagus lah sayang. Kau iya. pada. Oh iya. Guys, yang namanya Nepos ini, Markus ini satu ini, dulu dia mau hubungi Dr. Ekos, pengen tabayun sama Doktif, pengen ketemu sama Doktif, kan? Doktif tolak mentah-mentah, ya kan? Doktif itu tahu banget karakternya mereka ini kan memang karakter yang licin, itu nggak mau, gitu kan? Tiba-tiba dia balik tuh, siapa yang bilang aku pengen ketemu? Makanya Doktif tantang Dr. Ekos. Ya, Dr. Ekos lah yang menyampaikan bahwa Nepos ingin ketemu sama Doktif dan meminta waktu untuk ketemu dengan Doktif. Kalau memang Dr. Ekos tidak pernah mengatakan itu, silakan mengklarifikasi. Silakan. Dan ternyata tidak ada klarifikasi sampai detik ini. Artinya apa? Itu fakta. Ya, jadi benar melalui Dr. Ekos bahwa Nepos itu ingin ketemu dengan Doktif, tapi Doktif tolak. Nah, terus kenapa kok pengen ketemu sama? Kita semua saudara, tapi jujur aja kalau memang jadi duit itu tersisa berapa sekarang 2,5. Iya kan Dok? Satu aja lah kakak awak ini, satu aja mau awak nggak apa-apa. Oh jadi kalau ketemu satu cair. Betul, iya. Satu. Tapi jangan bilang awak ini pemerasan, kakak awak itu nanti kan jangan dibilang awak pemerasan. Udah yang penting duitnya lempar dulu, yang penting duitnya ada yang dilempar dulu lah. Betul. Dulu Mambel 100 juta dulu. Kok 100? Kan Mambel maunya OTT ya? Mambel maunya kecil OTT. banget. Langsung OTT lah kakak dulu. awak. Langsung 1M. Oke, 1M dulu OTT ya. Mau? Aku mau nikah sama Doktif. Jangan dari tadi kau typing saya pula kau mau nikah sama Doktif, kau mau numpang hidup sama Doktif. Ya, kau tuh benalu. Kau tuh adalah 1000 di antara 1000 ribuan laki-laki yang mau hidup dengan Doktif hanya untuk menjadi benalu karena kau tahu hidup perempuan ini ya kan? Gak usah menggatal kau dari tadi sibuk kali aku mau nikah, aku suka, aku mau nikah, aku mau suka. Ada Teh Putri, mana Teh Putri? Ada. Mana Nike? Putri Jimbo. Oh, ini dong aku tinggal ngiyain aja, gimana? Ini kakak aku loh Iya. Dok. Jadi kalau kata orang bacot A, B, C, Markus apa, bawa orangnya ke sini ke hadapan muka aku, siapa yang pernah aku maklar, aku tuh paling jijik sama Markus, tau gak, paling jijik. Ya itu benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya saya memang maklar kasus, makanya saya kenalin lawyer-lawyer yang Maksudnya gimana itu, Mambel? Kok kecewa gitu? Harusnya bagaimana? Keluarga Mambel, kenapa keluarga Mambel? Keluarga Mambel kenapa? Apapun itu, aku tetap adik kakak awak. Apapun itu. Ya Allah. Iya sidangnya Yoga kemarin ada 2 saksinya ya. Jadi yang pertama itu Dinar Candy, yang kedua itu Intan. Ya, yang pertama Dinar Candy menceritakan bahwa ada memang transferan itu 5 meter. Ya kita ngomongnya pakai bahasa meter ya, karena memang mereka menggunakan bahasa meter di chattingannya ya, antara dengan si Nepos ini. Jadi 5 meter. Nah yang 2,5 meter itu sudah dikembalikan dengan effort, dengan usaha minta yang luar biasa. Salah satunya meminta tolong Om Yapto. Ya, karena memang uang ini dipegang oleh Bang Jo gitu. Bang Jo. Jadi memang pentransfernya itu dari Bang Jo ke Ini maaf dulu Dok, 5 meter ini kan hanya untuk pengkondisian kan, bukan kondisian doang ya. Di luar. Di luar entertain, di luar lawyer, di luar entertain. Jadi kalau dia ngomong itu bahasa lawyer itu bohong ya. Itu bukan untuk lawyer. Itu di luar. Entertain, kalian tahu entertain. Jadi kalau misalnya mereka mau pesta untuk bisa jadi top spender kayak Mambel ini, minta lagi uang sama DC 130 juta gitu. Maaf banget Doktif, maaf banget dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Doktif ya.
Maaf, ini bukan top spender daily, ini yang se-Asia, Doktif. Jadi all club. Ini maaf, ini all club se-Asia. Ini maaf banget ya, Doktif ya. Bukan top spender daily. Ini bukan Teh Putri Cimbo masuk. Ya Allah, bukan kan Doktif kan ngomong apa Teh Putri? Ya ampun. Ini ya, untuk lebih perjelasnya lagi 2,5 M itu dikembalikan secara bertahap ya. Dengan susah payah mintanya juga. Ya, jadi 1 M, terus 500. Betul. Karena gue ngeliat bukti transfernya, maksudnya gue dikasih lihat. Betul. Betul tuh semuanya ada ya. Jadi kita kalau ngomong semuanya ada, bukan cuman katanya enggak. Ini by buktinya. Gitu. Terus di luar dari biaya entertain. Ya, jadi kalau misalnya si Markus ini pengen bilang, ini nih kita mau ngajakin jalan bintang-bintang kejora gitu. Ya kan? Nah, perlu biaya nih buat jadi top spender. Minta lagi 120, 130 juta gitu. Lain lagi di luar itu. Jadi Mambel gimana Mambel? Enak kan itu kakak Mambel? Kenapa Mambel gak ngikutin jejak kakak? Aku Inilah mau baru lah. tahu. Tolonglah aku bolehlah buat pengamanan lah. Aku bayar berapa ya? Tapi itu di luar kasus aku ya. Boleh, Mambel. Ini ada nepos pasti ngikutin dia sambil miring-miring pasti dia. Aduh, katanya dia. Kenapa sih jejak digital tuh diungkit-ungkit lagi? Top spender tapi jadi buzzer bayaran demi bisa party. Hahaha, bapak kok laki-laki. Hahaha. Kadang pau orang ini, Dok. Demi bisa party pula kadang. Jadi Panas buzzer banget. masih minta duit. Gimana ceritanya? Itu lumayan loh, kasihan Itu DC. Umi itu memang lihat langsung buktinya Umi. Gue udah lihat semuanya, chat-chatnya gue lihat. Terus chatnya gue lihat. Terus bukti-bukti transfer, bukti ditransfer balik. Terus notes transferan baliknya itu apa? Itu gue lihat semua. Jadi di transfer 5M. Ditransfer 5M dengan keterangannya pinjaman gitu ya. Terus dibalikinnya lagi dengan keterangan pinjaman. Harusnya kan mengembalikan pinjaman gitu. Ya, terus dikembalikan lagi dengan notes itu pinjaman. Faham dong maksudnya? Coba deh tanya nanti yang ngerti hukum. Atau tanya sama yang punya otak. Yang minjam siapa? Kurang belajar Windows dressing. Intinya DC itu mentransfer uang 5M. Ya kan? Terus habis itu kan diminta balik dong uangnya karena kan kasus gagal nih ceritanya, gagal di Ini yang balikin ini kurang belajar window dressing ini atau kayak mana? nggak tahu deh, pokoknya intinya sampai diminta itu karena kegagalan, dikembalikannya itu bertahap yang gue bilang 1M dan 500. Cuma keterangannya juga dibilangnya itu pinjaman. Paham nggak? Iya. Paham nggak maksudku, Mambel? Mambel paham gak itu? Iya, keterangannya pinjaman kan? Iya. Nah, Kayaknya kok nggak nyambung ini ya. Otak penjahat kau ini kurang kayaknya. ulang. Jadi intinya itu uangnya di mana sekarang? Misalkan nih ya, aku transfer kau 5M. Ya, Tulis saya keterangan- uangnya. Ya, aku tulis Terus? keterangannya itu pinjaman. Oke. Terus? Oke, ku tagih lagi kau karena kan kasusnya kan tidak berhasil. Jadi ku kembalikan. Nah, terus ku minta lah uang itu kembali. Dikembalikan Harusnya uang itu kembali. Keterangannya apa? Kembalikan uang pinjaman atau Ah. nggak kembalikan pinjaman, betul? Ya. Nah, ini ditulisnya lagi pinjaman. Jadi gimana? Ada motif di situ, ada motif kejahatan Nah, nggak di situ? tadi berarti yang di situ ada apa?
Iya, untuk pembelaan diri bahwa ini adalah uang pinjaman. Mambel. KI. Oh, jadi intinya itu saya tidak mau tahu itu uang kau sudah kembalikan atau mau mana atau bulat. Intinya kau waktu itu mau bantuin aku karena kamu itu mau bantuin persoalanku kan? Iya. Nah, gini nih, misal ya, ini misal ya, cerita ya, misal ya Mambel, ingat misal nih, ya, misal nih. Iya. Nah, ini ada orang-orang yang dendam sama Doktif. Ini misal nih, ada yang dendam sama Doktif. Terus ada seorang dokter yang dia tuh justiper, ya kan? Terus merasa kalau dia itu bisa menyerang Doktif, kan? Terus dia itu geng ini rapat, ini nggak ngomongin gentikus ya, ini nggak ngomong, ini cuma secerita aja. Nah, terus habis gitu si Bokir lah namanya, ini justiper ini namanya Bokir kan. Nah, si Bokir ini bilang nih sama si teman-teman yang sebelah Madoktif nih, gua punya senjata nih. Nah, gitu kan. Gua punya senjata nih. Gimana caranya supaya si Doktif ini masuk, tapi gua kagak punya dana. Nah, gitu. Nah, muncullah ada. Nah, si emak yang paling tua ini ada, namanya Nebrus. Namanya Nebrus, nenek yang paling tua, nenek Gedabrus merasa kalau kalau gitu saya bisa ini menggunakan kasus ini gitu untuk memasukkan Doktif supaya Doktifnya kena gitu. Tapi saya nggak mau dananya dari saya, ada nggak donasinya gitu. Akhirnya muncullah donator baru namanya si Begeng. Ini misal ya, atau jangan Begeng lah, apa namanya Mambel? Namanya apa Mambel? Adiknya Awa. Adik Awa. Adiknya Awa, misal namanya siapa? Adiknya Awa ini. Halo, adik Awa, adik. Ya udah, pokoknya adiknya Awa ini lagi kaya raya dia. Adiknya Awa ini, adiknya Mambel kaya raya. Ya udah, kalau gitu karena musuh kita sama, maka saya bayar 150 juta gitu. Ini misal loh, cok baper loh, cok yang baper. Ini misal ya kan, bayar 150 juta, kondisikan. Oh siap. Nah, akhirnya si Nebrus bilang, oke, sini duitnya, bagi-bagi kita, bagi tek bagi-bagi, ya kan. Akhirnya dikondisikan, ternyata Mambel nggak jalan. Nah, Begeng minta duitnya lagi nih. Gimana Mambel? Menurut Mambel gimana? Mampus aja orang itu semua, Dok. Capek kali aku mikirkan orang itu. Ya Allah, duit udah habis-habisan ya Allah. Hah? Takdir memang kejam. Jadi bilang pion. Iya kan? Namanya pion loh, Dok. Kapan Dok, kita jadi- ketemu yuk makan-makan yuk di hotelnya apa, di rumah makannya Doktif. Doktif punya rumah makan loh di Senayan. Ini nyindir Kim Haut ini kalau kayak gini, Doktif kayak gini. Oh iya. Enggak, Doktif punya rumah makan. Namanya Jadi nanti kalau kita ke sana kan kita story lah biar terkenal juga gitu loh Doktif. Ternyata Doktif itu tidak cuman pekerjaannya sebagai dokter tapi juga punya rumah makan gitu kan. Makan apa? Makanan apa? Dion, rumah makannya namanya Dion. Makan apa? Makan apa di sana kita? Kita makan angin. Oh, makan angin. Oh iya. Oh iya. Dion, Mambel. Koko, kita Doktif juga punya rumah makan, namanya rumah makan Dion. Udah, pokoknya sekarang Doktif akuin aja deh. Doktif pengen niru kayak si Markus. Oh iya. Pokoknya kaya aja gitu ya. Pokoknya ngaku aja yang penting sekarang mah, ya kan? Yang penting pede. Doktif, yang dipanggil itu untuk naiknya status itu ada berapa orang, Dok? Yang naik apa?
Belum, jadi nanti ya itu, nanti kan mereka akan dipanggil satu-satu pendalaman, habis gitu penetapan TSK. Itu sekalian gitu semua. Insya Allah ya semua yang berperan serta dalam menghadang Doktif yang keluar restonya dihadang, masuk ke mobil dihadang. Bahkan itu loh dok, yang sengaja memarkirkan mobilnya untuk menghadang mobil Doktif. Nah itu kan nampak dari CCTV. Besok Mambel dipanggil sopirnya besok Mambel. Ah, pandai kali aku nyambungkan cerita ini dok. Maaf dok, itu di bawah Duta Itel mau naik ada dia multi. Nggak ada. Nggak ada permintaan, nggak ada, kosong. Oh iya, makanya saya itu sedikit trauma kalau Doktif sambil di mobil begitu kan, mengingatkan saya kejadian 50 tahun yang lalu. Doktif nggak kenal sama sopirnya. Kayak sopirnya besok dipanggil gitu. Berarti besok dipanggil sopirnya. Siapa ya sopirnya ya? Ini sopirnya kok Mambel? Kok tahu dapat dari mana sih informasi? Tadi aja lupa loh. Baru inget tadi pancing-pancing. Makanya Mambel lebih tahu daripada Doktif ini. Aku tuh kan lagi nge-live dok. Terus aku pakai 2 HP nonton live Doktif, nonton live-nya Kak Shell. Makanya waktu itu kan di akunku yang sebelum ini kan ku bilang aku tuh ngakak lihat Doktif sempat-sempatnya mau ngajak orang untuk collab. Ingat nggak dok? Aku dihujat sama fansnya Doktif. Sama si siapa? Willy, ada Putra Siregar juga kan. Aku dihujat sama fansnya Doktif karena dipikir aku ngeledek Doktif. Padahal aku maksudku bisa ya dalam keadaan seperti itu sempat-sempatnya mau ngajak collab. Karena aku tahu betul mobil Doktif itu awalnya tidak ada mobil di belakang. Bahkan rumah makan itu kan sudah tutup, udah mati lampu. Tutup cepat, tutup dadakan. Nah, waktu yang dipegang-pegang Doktif di mobil, pas buka mobil, terus nggak lama mobil di belakang mobil Doktif ada mobil putih. Karena aku nonton, jelas nonton. Mambel nontonnya dari yang keberapa nih? Dari scene yang mana ini? Aku jujur nontonnya dari scene yang mulai dari keluar dari pintu rumah makan. Terus Yang Doktif nyari-nyari mau pulang, nyari supir. Sempet recording nggak itu Mambel? Aku malas record kayak gitu. Aku tonton, aku kayak gitu orangnya dok. Aku tonton aja tapi ku tonton jelas. Berarti Mambel mendengar nggak pada saat diduga si suaminya SS ini mau mutu Doktif? Iya yang wow yang gitu, yang sampai dialang-alangi kan. Papa. Iya yang dialang-alangi istrinya. Aku lihat. Jadi orang ini kan nonton aku nonton orang lain konsepnya. Iya bener, nah iya dia lari betul. Jadi sebenarnya Dia lari maksa mau ngejar dengan emosi gitu. Betul. Cuman katanya biar seru sebenarnya biarin aja dia mukul kayak apa gimana lebih seru lagi gitu ya seharusnya ya. Ayo sini. Harusnya gitu Mambel, nggak kepikiran ke situ sih ya. Harusnya sih gitu lebih seru lagi kayaknya ya. Tengok kan perempuan ini tengok kan. Bahkan RI2 repost ulang live Doktif aja aku lihat kan heboh itu. Iya bener. Aduh. Itu kan heboh. Aku nonton jadi aku tidak ya kalau dibilang orang ala kau mengada-ngada. Karena aku nonton dari HP-nya Kak Sel juga kan yang dipegang sama orang-orangnya secara bergantian aku nonton. Oh, ada yang di Singapura juga nonton. Jadi kasusnya berjalan, jadi nggak berhenti. Jadi dari hari Senin panggilan si H2 panggilan yang petentang-petenteng record ngerekam yang nyuting. Iya dan ini sesuai prosedur ya geng. Prosedur pelaporan memang seperti ini. Saksi banyak, barang bukti yang harus diperiksa dikumpulkan juga itu banyak, yang terlapor juga banyak dan memakan waktu, membutuhkan waktu panjang. Memang ini natural, naiknya laporan ini pun natural, sesuai gitu loh dok. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dipaksakan. Gak ada siram menyiram Mambel, murni. Di sini makanya banyak yang bilang Doktif hebat, maksudnya kasusnya bisa naik tanpa ada siram-siraman, tanpa yang namanya ada atensi atau apapun. Doktif bilang yang penting dikawal sama masyarakat pasti naik. Gitu. Jadi di sini apresiasi kepada masyarakat yang mengawal ini ya. Gitu.
No viral, no justice kan gitu ya. Jadi kasusnya ini ya berjalan, pasti berjalan karena di bawah dalam tekanan juga. Tekanan siapa? Bukan tekanan dokter, tapi tekanan masyarakat. Ya, Yang karena dipantau, itu kan dok. nggak bisa guys, perlakuan seperti itu tuh nggak bisa. Jadi siapapun kalian merasa punya segalanya, punya uang, punya merasa kalau punya kenalan, punya link, terus kalian memperlakukan orang seperti itu nggak bisa. Gitu tuh udah melanggar aturan. Itu cuman mungkin dipikirnya si grupnya si SS ini Doktif akan menyerah. Bahkan pada saat di Polsek Pulau Gadung ditawarkan untuk berdamai kan Mambel. Jadi mereka minta damai. Panjang kan dok. Kenapa? Iya itu kan panjang kan yang tiba-tiba datang kakak awak ya. Kakak awak datang ya tiba-tiba. Kakak awak datang. Kakak awak ngapain ke sana tiba-tiba datang itu? Ngapain? Itu aku bingung. Iya, kakak awak datang, tapi akhirnya Dotif usir juga, itu nggak mau Dotif dia ada di situ. Dan di situ dia cukup kaget, mungkin satu-satunya yang berani menentang dia cuma Doktif pada saat kita berhadapan. Anda siapa? Anda tidak berada di lokasi, kenapa Anda ikut di sini? Apakah Anda ingin saya keluar? Iya, saya ingin Anda keluar. Langsung dia keluar. Nah, disitulah maaf ya, Doktif tidak bersikap sopan terhadap kakak awak. Sebenarnya begini Doktif, kalau ini kan sudah ditonton satu Indonesia. Yang masalah begini ini memang harus diproses. Karena kalau tidak, ini Indonesia bukan menjadi negara hukum lagi, tetapi menjadi negara rimba. Betul. Jadi semua orang bisa seenaknya ya menyerang orang dimanapun kita. Jadi kalau memang ini tidak diginiin, keamanan kita takut nih. Kalau memang ini kita bisa saja di mana saja. Tiba-tiba kita itu didatangin orang, dipersekusi. Jadi hukum di Indonesia ini harus gamblang dan harus sudah terjadi kejadian begitu. Ini harus dibawa ke meja persidangan biar ditauin yang mana memang yang salah, mana yang benar gitu kan Doktif kan. Betul. Jangan sampai berita ini hilang karena Indonesia melihat, Indonesia nyimak ya, menunggu apa sih sebenarnya yang terjadi keributan itu gitu Doktif. Betul. Jadi memang kita tunggu nanti besok pemeriksaan dilakukan oleh si sopir dari mobil yang menghadang Doktif. Itu juga dipertanyakan siapa yang nyuruh mobil itu diletakkan di belakangnya mobilnya Doktif. Karena pasti nanti itu akan terlibat semua. Ya dong, karena kan dia yang nyetir mobil untuk menghadang Doktif. Meskipun dia disuruh ya dia tetap kena, dia pasti nagih di TSK, tersangka. Nah, Dokter juga khawatir itu keluarganya Mambel juga. Kasihan keluarganya Mambel ini. Rata-rata tersangka kan nggak lucu Mambel. Kalau KB itu alias bisa diartikan keluarga bahagia, bisa juga keluarga berantakan. Tergantung kalian netizen menanggapi itu gitu kan ya. Ayo silakan Mambel. Mambel sudah pingsan dia. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap keluarganya satu persatu. Nggak, Mambel itu sedih, lagi sedih sebenarnya hari ini. Pasrah aja, aku lagi bingung kayak mana kakak awak udah ngaku Markus, bingung aku pasrah aja lah udah. Aduh ya Mambel langsung sedih bener. Pasti Mambel sedih banget, udah panik dia. Semua yang satunya Markus, ya kan? Yang satunya apa kalau ular apanya Mambel kan bukan adik awak kalau ular. Sepupu kandung. Sepupu kandung. Kalau panda? Adik sepupu. Asal jeblok aja dia mah. Asal jeblok. Ya Allah, adik sepupu, satunya sepupu, kandung opo, hilang asal aja asal jeblok. Aduh. Ya Doktif nanti kapan ya Panda dipanggil ya? Kayaknya minggu depan kayaknya, awal minggu depan. Gitu. Sama yang hari Kamis sepupu ya dipanggil di Jakarta Timur ya. Sepupu Mambel nggak nemenin? Mambel nggak nemenin? Puji Tuhan ini schedule ku penuhkan sampai tahun depan dok. Ya biar nggak. Kayaknya aku memaksakan diri untuk terbang ke Yugoslavia. Lah Mambel butuh semprot. Enggak, aku akan Butuh menerima semprotan. job. Dok, aku ada dipanggil sama orang Arab
Ya dok ya, aku ada kerjaan baru membersihkan kuburan Firaun sayang ya. Itu kayak jobku itu 1 dekade dok. Maaf ya, aku sibuk ya. Oh iya tah, aduh, so itu sibuk banget lah, nggak bisa diganggu gugat. Aduh, kalau gitu kita bisa lah Mambel, kita ketemu di Palestina. Mambel, kita ketemu di Palestina dah Mambel ya, kan Doti mau ke Palestina. Masih Mambel di Mesir, nanti kita ketemu di Palestina Mambel. Udah selesai tuh sapu-sapunya. Hari ini Mambel nggak bisa bercanda karena Mambel doktif terus terang tadi merasa benar-benar terpukul karena dia udah nggak bisa belain kakaknya, kakak tertua gitu kan. Karena dia mau belain apa, sedangkan kakaknya sendiri sudah mengakui gitu, doktif gitu. Jadi dia ini sekarang lagi ciok. Nah, nggak bisa diajak ngomong terlalu lucu. Dia hari ini benar-benar terpukul dengan berita itu gitu. Dengan pengakuan itu ya, Nepos Markus itu ya. Padahal sebenarnya maunya Mambel kan bisa lah dia menyangkal gitu kan. Orang nggak pernah ngaku loh gitu kan. Sekarang Mambel bener-bener kayak mentalnya lagi terganggu gitu doktif. Jadi nggak bisa diajak bercanda dia. Makanya rambutnya kan agak acak-acakan itu mikirin kakak tertuanya. Jangan-jangan nurun dari tantenya Mambel. Terganggu. Jangan-jangan Mambel. tantenya Mambel loh. Apalagi doktif ceritakan Allah, seperti ya ini Allah. bahwa keluarganya itu sudah menjalani pelaporan itu kan dia tambah syok lah ya kan. Kita kasih waktu dia untuk menenangkan diri gitu. Tidak lama lagi Mambel sebatang kara dok. Karena semuanya semua sebatang kara. Muncul di sini itu berat. Nangis. Aku harus berpura-pura kuat. Terkadang aku ingin menjual kisah supaya mendapatkan simpati dan empati kalian. Jadi tolong mengerti dan pahami. Keluargaku sedang mengalami banyak masalah. Nah, begini Mambel, kamu kan yang punya keluarga, kau minta maaf lah kepada masyarakat. Ayo. Ya, minta maaf dari keluarga. Apalah Maaf gunanya? ya sekarang. Apalah gunanya aku meminta maaf kepada masyarakat karena memang takdir kami ya seperti ini gitu. Takdir berantakan maksudmu? Astagfirullah. Jadi saya itu turut prihatin ya dengan apa yang menimpa gitu ya keluarganya si Mambel. Semoga Mambel itu dikuatkan, diberikan ketabahan ya gitu. Karena memang desas-desusnya kan kemarin kan ada yang berbicara kan bahwa maksudnya demi Allah, demi Rasulullah kan begitu, tidak pernah mau makan dari kasus orang kan begitu gitu kan. Tolong Tapi biarkan Mambel. Maksudnya apa kakaknya ngomong begitu? Berarti maka dari uang apa itu selama ini? kakaknya Mambel uang begini. apa Mambel? Jelaskan Mambel 2,5 meter. Kakaknya Mambel itu karena selalu main dengan kakak sepupunya, jadi terkena virus pelangak pelongo, gitu kan? Jadi kadang-kadang amnesia gitu kan. Jadi apa yang hari ini dibicarakan seminggu lagi lupa gitu kan? Seminggu? Nggak ada seminggu. Nggak ada seminggu, Jang. Berapa menit aja udah lupa itu. Si ular. Masa dia lupa? Ya Allah. Saya tadi bilang, ya Allah bisa aja lulu. Ya Allah, nih keluarga amnesia, ya Allah. Kan nggak ada seminggu, 1 hari ya, 1 hari itu yang udah paling lama. Sehari itu udah paling lama udah. Ya sehari. Dan kita bersyukur kan saudara kita Mambel itu tidak dibesarkan oleh keluarganya. Dia itu pada saat masa ininya kan dia terbuang dari keluarga berantakannya. Jadi syukur juga karena jadinya Mambel itu tidak terkena virus